Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billahi, masyaallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin minallah, masyaallah. Bismillah, masyaallah, la yakutu khairan illallah, masyaallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah, masyaallah. Bismillah, masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah, masyaallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama al-'izza, habaibana al-fudala, masyayikh al-kurama, lahusu bi-dzikri dzurriyyatan marhum Kiai Su'aidi Mastur. Beliau panjenenganipun Ibu Nyai Mukarramah. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abu Bakar As-Siddiq. Dumateng beliau Ibu Nyai Zahra, Ibu Nyai Fatimah, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Khairat. Semoga beliau selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesuksesan, sehat walafiat, umur panjang. Yang kita muliakan bersama-sama beliau panjenenganipun Al-Habib Zaki bin Muhammad bin Yahya. Yang kita muliakan beliau panjenenganipun Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Beliau Al-Habib Toha Al-Jufri. Yang kita muliakan beliau Al-Habib Anas Al-Ridwan. Beliau panjenenganipun Al-Habib Faisal Al-Muqaddar. Dan beliau Romo Kiai Haji Abdul Muqaddim. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Rustam Haji. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Syekhul Rizal. Dan beliau panjenenganipun Al-Habib Abdullah Al-Baiti. Segenap para habaib, para masyayikh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pejabat pemerintah yang hadir malam hari ini dari tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dari TNI, Polri maupun sipil, para wali santri, para asatidz, para santri-santri, jamaah, hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul menghadiri 1000 hari daripada guru kita yang mulia, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Su'aidi Mastur, yang hadir insyaallah akan mendapatkan keberkahan doa dari beliau almarhum. Malam hari ini acara 1000 hari ini adalah satu proses intisari ruh
Ruh, perkumpulan daripada ruh dengan ruh. Orang kalau sudah meninggal dunia, sebenarnya pada hakikatnya beliau ini berkumpul dengan para arwah. Romo Kiai Haji Syuaib bin Mas'ud meninggalkan kita. Beliau sebenarnya berkumpul dengan arwah masyayikh. Beliau berkumpul dengan arwah ahibba'i. Dan insya Allah beliau berkumpul dengan para arwah awliya, berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam acara maulid, dalam acara 1000 hari, sebenarnya ini adalah acara intizarul ruh baina arwahina wa baina arwahi masyayikhina al-marhumin. Ruh kita berkumpul dengan ruhnya Romo Kiai Haji Syuaib bin Mas'ud. Maka hakikatnya malam hari ini adalah intizarul arwah. Majlisul haul adalah majlis intizarul arwah. Dan ini adalah hakikat daripada mahabbah. Secara prinsip dan secara teoritis, yang namanya mahabbah itu adalah intizarul ruh bil ruh, kama intizarul ma'i bil ma'. Fantana'a at-taqlisu bainahuma. Yang namanya mahabbah itu adalah perkumpulan daripada satu ruh dengan ruh yang satunya. Ruhnya bercampur, maka ini adalah hakikatul mahabbah secara teoritis, bukan secara praktis. Prinsipnya kalau sesuatu itu berkumpul menjadi satu, maka ini namanya adalah mahabbah. Karena intizajul ma'i bil ma', seperti kumpulnya air dengan air. Fantana'a at-taqlisu bainahuma. Maka kalau air itu sudah berkumpul dengan air yang satunya, dari merek apapun, kalau air itu sudah dikumpulkan menjadi satu, maka kita tidak bisa membedakan ini air dari merek apa, ini air dari merek A atau ini dari merek C. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya saja kita tidak bisa dibedakan. Ini air diambil dari mana? Intana at-taqlisu bainahuma. Sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan. Maka hadhihi ya hakikatul mahabbah. Maka ini yang namanya hakikat daripada mahabbah. Malam hari ini kumpul kita secara teoritis ini adalah intizajul arwah. Intizajul arwahina wa arwahi masyayikhina. Wa khususan intizajul arwahina wa ruhi murabbi ruhina wa asyik al-qiyai Syuaib bin Mas'ud. InsyaAllah intizajul arwah malam hari ini menjadi satu intizaj yang betul-betul penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau secara teoritis. Kalau secara praktis, yang namanya al-mahabbah banyak sekali praktek-praktek daripada teori mahabbah. Di antaranya adalah kasratul dzikri min alamatil mahabbah. Kita selalu mengingat orang yang kita cintai itu adalah bukti daripada cinta kita. Setiap hari kita teringat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita menyebut nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
insya Allah itu akan menjadi wujud dan bukti daripada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kita cinta kepada guru kita, maka setiap hari kita ingat namanya. 7 hari kita peringati wafatnya, 40 hari kita peringati wafatnya, 100 hari kita peringati wafatnya, 1 tahun kita peringati wafatnya, 1000 hari kita peringati wafatnya. Semuanya ini dalam rangka untuk al-dzikr. Semuanya ini dalam rangka untuk mengingat. Maka insya Allah ketika kita mengingat guru kita dengan wujud haul, dengan wujud 1000 hari seperti malam hari ini, insya Allah ini adalah menjadi bukti daripada cinta kita kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Termasuk daripada praktek daripada teori mahabbah, dikatakan bahwasannya antaqa'a kulla syai'in ilal mahbub hatta istabaqta ma min nafsi. Kamu akan memberikan segalanya kepada orang yang kamu cintai hatta istabaqta ma min nafsi, sampai apa yang kamu miliki kamu berikan semuanya kepadanya. Apapun yang kamu miliki kamu berikan, walaupun kok walaupun jadi pasangannya aku rela mati demi kamu, karena tanpa dirimu aku bukanlah siapa-siapa. Ini min alamat mahabbah. Ini adalah praktek daripada teori mahabbah yang tadi saya katakan huwa intizajul arwah. Maka kalau dalam satu pepatah dikatakan, when you love someone, you do everything. You do all the crazy things that you can explain. Kalau dimaknani pakai cara pesantren, when you love in dalam nalikani junun sososiro, someone in awak-awakan biji jadi makhluk ben. You do monggo bakal melakoni sososiro jadi jawab asluhu yubilku, kemudian jadi hal menjadi yubil. Monggo bakal melakoni sososiro everything in sekabehane perkara. When you love in dalam nalikane bener sapa sira, someone ing awak-awakan suwiji, you monggo bakal nglakoni sapa sira all the crazy things ing sekabehane perkara kang Islam apa marah that you can explain. That ini menjadi mausul, kalau artiannya mausul asma'illah bil salati wajah masuknya latin sisi. That you can explain kan orang musuh kalau hati sopo siro iman. Ini kalau bukan sama sulit untuk mengatakan makhluk dulu alam pesantren seperti ini diaplikasikan pada pasangan dalam ini. Yang sebetulnya ini masalah yang kedua. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang, maka kamu pasti akan menyerahkan semuanya, dan kamu akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang kalian cintai. Bahkan perkara-perkara yang gila itu juga pasti akan kalian lakukan. Betul? Apa yang kau minta pasti akan aku beri. Kamu minta bulan yang ada di langit, aku terbang ke langit, akan kugendong rembulan. Kau minta bintang-bintang yang ada di langit, aku pergi ke langit, akan kupetik bintang-bintang, semuanya akan dipersembahkan untukmu. All the crazy things, permasalahan-permasalahan yang tidak masuk akal, itu pasti akan dilakukan kepada orang yang dia cintai. Kau ada di atas gunung sana akan kudaki, kau ada di dalam samudra, aku akan surut. Surut bahasa Indonesia apa? Saya pasti akan tenggelam ke dalamnya. Kemanapun yang
yang pergi saya pasti akan menemui. Apapun yang terjadi aku rela mati demi kamu, karena separuh nafasku itu adalah dirimu. Ini kata-kata global yang tidak masuk akal, tapi bisa disampaikan oleh orang yang sudah mengambil cinta kepada orang al-mahbub yang dia cintai. Sudah tidak masuk akal. Dulu Sayyidatuna Rabi'ah, Sayyidah Rabi'ah Sultanul Asyikin, beliau terkenal dengan sebutan Sultanul Asyikin. Beliau adalah ratunya para perindu. Suatu ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berlari sambil membawa dua ember, dua timba. Satu timba di kanan, satu timba di kiri. Al-Imam Hasan Al-Basri menyaksikan apa yang terjadi. Imam Hasan Basri kemudian bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, "Wahai Rabi'ah, kamu mau kemana?" Jawab Siti Rabi'ah, "Saya mau ke akhirat." "Kenapa bawa dua timba?" "Ini dua timba akan aku bawa ke akhirat." "Apa itu dua timba?" Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, "Yang kanan ini berisi air, sedangkan yang kiri ini berisi api." "Kenapa kamu bawa air sama api ke akhirat?" Kata Siti Rabi'ah, "Air ini akan aku siramkan ke neraka. Aku ingin memadamkan api neraka. Sedangkan ini air yang berisi, ini timba yang berisi api akan aku siramkan ke surganya Allah, akan aku bakar itu surganya Allah." "Kenapa kau lakukan itu semua wahai Rabi'ah?" "Karena aku sudah muak dengan tingkah laku manusia saat ini. Mereka menyembah bukan karena Allah, tapi karena surga dan takut neraka, bukan karena Allah. Maka aku pengen bakar itu yang namanya surga, dan aku pengen siram itu yang namanya neraka, biar manusia semuanya menyembah tiada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini bukti cintanya Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Maka kalau kita sudah intizaj seperti ini, arwahnya sudah intizaj seperti ini, maka wajar kalau orang menghadiri satu acara haul sampai berbondong-bondong. Malam hari ini ribuan orang kumpul di 1000 harinya Kiai Haji Su'aib Maskur. Ini bukanlah suatu hal yang gila tanpa alasan, tapi gila kalian ini adalah gila karena cinta kepada guru kita. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Maka tidak ada alasan yang tidak masuk akal ketika orang menghadiri acara haul sampai malam berlarut-larut, rela duduk sampai kaki semuter, semuanya dia lakukan, gak ada masalah, karena semuanya ini aku lakukan karena ruh saya telah berkumpul dengan ruhnya Sohibul Haul, ruhnya guru kita. Maka ini adalah bukti cinta kita kepada guru kita. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Subhanallah. Jadi para rawuh, yang kita peringati wafatnya malam hari ini sebenarnya tahu betul dengan apa yang terjadi malam hari ini. Kita harus percaya. Kalau panjenengan tidak percaya, silakan berangkat duluan ke alam kubur. Buktikan. Kalau saya percaya, maka saya berangkatnya akhir-akhir saja. Malam hari ini yang kita peringati, menyaksikan apa yang terjadi di pondok pesantren Darul Khairat ini, tahu betul dan merasakan betul
siapa yang datangnya terlambat, Kiai Suaidi Mas'ur tahu ini datangnya terlambat. Siapa yang kakinya semutan, Kiai Suaidi Mas'ur tahu ini anak hadir di acara saya, kiainya tahu betul kalau kakinya itu semutan. Siapa yang hadir di acara ini matanya sudah 5 watt, Kiai Suaidi Mas'ur tahu betul ini anak sudah ngantuk. Maka waspadalah ketika kalian menghadiri acara haul. Bagaimana kewaspadaan kita? Tolong ketika di acara haul, jaga sikap kalian, jaga kata kalian. Karena yang dihauli itu tahu betul dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Masa sampean nggak malu ketika dilihat, disaksikan oleh orang yang kita hauli malam hari ini? Masa kalian tidak malu ketika orang yang kita hauli malam hari ini mengabsen, mendikte satu persatu daripada kita? Todus kehojuan mereka. Makanya dendam dengan acara haul, jaga tingkah laku kalian, jaga lisan kalian. Maka ulama kita, para sesepuh kita zaman dahulu, kalau hadir dalam acara haul, ditata duduknya, ditata lesannya, ditata tingkah lakunya. Kenapa? Beliau berpegangan penuh dengan satu prinsip. Idza dzukira ismu waliyin fi majlisin, kalau ada seorang nama wali disebut dalam satu majlis, maka ulama kita zaman dahulu yata'addabuna bi julusihim, mereka beradab dalam duduknya. Yata'addabuna bi ahwalihim, mereka beradab dalam tingkah lakunya. Kenapa? Ihtiraman wa ikraman lima qawmihi wa darajatihi. Mereka melakukan itu semuanya karena hormat, siap 86, ta'zim kepada orang yang dihauli. Ini adalah satu tradisi, satu budaya yang dilakukan oleh para ulama kita zaman dahulu. Ketika menghadiri acara haul, ketika ada nama seorang gurunya disebut dalam satu majelis, pasti langsung beradab dalam tingkah lakunya. Karena apa? Hormat, takzim kepada orang yang diperingati wafatnya pada waktu itu. Malam hari ini saya dengan kasat mata menyaksikan majelis malam hari ini. Masya Allah, sama, insya Allah sama dengan adabnya para ulama-ulama zaman dahulu. Amazing untuk kalian. Selain menjaga adab ketika menghadiri acara haul, ketika memperingati wafatnya orang yang alim, guru kita, mereka menyaksikan, mereka memperhatikan kita. Jelas kalau dalam Al-Quran dikatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira kalian orang yang mati di jalan Allah itu di alam kuburnya mati. Jangan mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka di alam kuburnya itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di alam kuburnya mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, man hum alladzina qutilu fi sabilillah? Siapakah mereka yang mati di jalan Allah? Tentu para ulama ahli tafsir memiliki banyak sekali pendapat. Ada yang berpendapat alladzina qutilu fi sabilillah ay alladzina qutilu fil ma'arikah. Mereka yang mati ketika berjihad di jalan Allah. Tapi banyak juga para ulama
yang mengatakan bahwasannya yang namanya alladzina qutilu fi sabilillah itu diantaranya adalah ulama, diantaranya adalah as-shalihun, diantaranya adalah al-awliya. Siapa saja yang mengatakan itu semuanya, satu diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Dua diantaranya adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur. Tiga, Simbah Kiai Ihsan Jampes, Mbah Kiai Ihsan Ibn Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri dari Kediri dalam kitab Sirajut Talibin. Beliau menukil kalamnya Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Addad mengatakan bahwasannya para aulia, para ulama ketika wafat mereka sebenarnya adalah alladzina matu fi sabilillah. Itu para ulama menyatakan ulama aulia as-salihun wafat di alam kuburnya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ongguan ya kakek. Beneran itu. Maka ini bukti nyata. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Sirajut Talibin. Mbah Kiai Ihsan Jampes itu menjelaskan yang awalnya beliau menukil kalam dari Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Addad. Dikatakan idza mata waliyun kana i'tina'uhu bi aqaribihi wala idina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Kalau ada seorang waliyun min awliyaillah, kalau ada seorang kekasihnya Allah wafat, meninggal dunia, maka kepedulian beliau kepada santri-santrinya, kepada kerabatnya, kepada siapa saja yang dulu pernah bersanding dengannya, kepeduliannya akan aksar, lebih besar, lebih banyak min ya'tinaihi bihim fi hayatihi, bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Understand? Yes. Good. Yes, well. Apa maksudnya? Orang itu kalau sudah meninggal dunia, maka pasti akan memiliki kepedulian yang lebih besar bila dibandingkan ketika beliau masih hidup. Makanya Syekh Sulaiman As-Sulaiman dari Turki, nama lengkapnya Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, makamnya ada di Istanbul. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makamnya Istanbul, Pontianak ke timur, nyampe lagi Istanbul. Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan pernah mengatakan, idza mata 'alimun faka'annahu sayfun kharaja min jirabi. Kalau ada orang alim meninggal dunia, faka'annahu sayfun, ya seperti pedang yang keluar min jirabihi, yang keluar dari sangkarnya, yang keluar dari sarungnya pedang. Kata orang Jawa, rongko. Bahasa Indonesianya rongko, mungkin rangkang. Maka dia akan tampak lebih tajam, dia akan tampak lebih menakutkan. Pedang belum keluar dari sarangnya sudah menakutkan, sudah punya wibawa, padahal belum keluar dari sangkarnya. Kalau pedang itu sudah keluar dari sangkarnya, maka dia akan tampak lebih dahsyat. Ini adalah satu ilustrasi bagaimana orang yang meninggal dunia dia lebih tajam, dia lebih dahsyat, keyakinannya, kepeduliannya lebih besar,
bahkan doanya lebih dahsyat bila dibandingkan dengan ketika beliau masih hidup. Menurut survei kuburan, orang kalau sudah meninggal dunia, doanya langsung tembus sampai mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi, ongkuh mandi. Ini kalau dibandingkan dengan doanya orang yang masih hidup, jauh ya. Jauh. Kenapa? Ada satu alasan. Orang itu kalau masih hidup, maka dia memiliki dua sifat. Satu sifat basyariyah, yang kedua adalah sifat khususiyah. Tapi orang kalau sudah meninggal dunia, maka tersisa satu sifat, yaitu sifat khususiyah. Orang kalau masih hidup pasti punya sifat basyariyah. Sifat basyariyah itu adalah sifat manusiawi. Muncari oleh jebe, nekahnya mana, sifat kamanusan. Sifat kamanusan. Selayaknya orang yang masih hidup manusia, kalau duduk lama, terus kaki semuten atau geringgingan, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Orang ngomong lama, setengah jam, teriak-teriak, tenggorokan kering, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Orang hadir dalam satu acara sampai malam, nggak pulang-pulang, pengen segera selesai acaranya, pengen segera pulang, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Makanya saya 10 menit akan pamit. Ini namanya adalah sifat basyariyah. Tapi setiap manusia itu pun juga punya yang namanya satu sifat, namanya adalah sifat khususiyah, yaitu sifat spesial sesuai dengan profesinya. Mohon maaf, contoh, seorang guru di depan murid-muridnya pasti akan menjaga behaviornya, attitude-nya, tingkah lakunya, akhlaknya di depan muridnya, kata-katanya dijaga. Tapi beda kalau dia berada di depan bestinya. Ketika dia berada dengan koleganya, teman-temannya, minum tinggal sikat, duduk mau posisi apa saja, oke, ngomong mau ngomong apa saja, oke, sama besti, tidak ada rahasia di antara mereka. Tapi beda kalau di depan murid-muridnya. Ini ketika di depan murid-muridnya khususiyah yang muncul, tapi ketika bersama bestinya basyariyah yang muncul. Fahimtum? Sama malam hari ini, kalau sama teman-teman tidak ada masalah, mau minum tinggal sikat ambil. Tapi kalau di depan para jamaah yang banyaknya luar biasa seperti ini, apalagi acaranya live seperti malam hari ini, mau minum ini caranya bagaimana saya bingung. Karena harus dijaga, salah dikit netizen respon. Ini namanya adalah khususiyah. Maka orang kalau sudah meninggal dunia, maka hilang yang namanya satu sifat, yaitu sifat basyariyah. Tinggal satu sifat, yaitu sifat khususiyah. Khusyuk dalam segala hal, madep mantep marang Gusti Allah. Tidak ada satu godaan dari hal-hal yang bersifat duniawiya, berbeda dengan manusia. Karena tidak ada ceritanya dalam biografikal mayit. Di situ dikatakan mayit bosan menghadap ke barat, saya ingin menghadap ke utara. Nggak ada.
Tidak ada ceritanya seorang mayit teriak-teriak kepada bagian konsumsi, mana kopinya, ini mau ngopi malam hari ini. Tidak ada. Mayit kalau sudah di alam kubur, pakun tak berubah. Sudah diam, nggak ada ceritanya mayit keluar-keluar, kan mayit keluar-keluar, ditengok sama mayit-mayit yang lainnya. Kamu mayit nggak apa-apa. Ini kalau sudah meninggal dunia, maka dia akan lebih fokus, nggak mikir hal-hal basyariyah, nggak mikir hal-hal duniawiyah. Nah sama ketika berdoa. Kalau mayit itu berdoa, nggak ada pikiran macam-macam. Doanya tembus, langsung dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mantap bila dibandingkan doanya orang yang masih hidup. Orang kalau masih hidup dalam hal ibadahnya lebih banyak terganggu dengan hal-hal duniawiyah, lebih banyak terganggu dengan hal-hal basyariyah. Contoh kemarin ketika sholat tarawih di bulan Ramadan, makmum awal kali ketika takbiratul ihram khusyuk, Allahu Akbar, sampai pada selesai pembacaan suratul Fatihah, waladzallin, amin, masih khusyuk. Tapi ada berhenti sejenak. Para makmum menunggu setelah Fatihah imam baca surat apa di salat tarawih. Ternyata imamnya membaca idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Kira-kira khusyuknya menurun atau tidak? Kalau kayak gini, besok aku nggak mau makmum tarawih sama kamu lagi. Khusyuknya menurun. Sama seperti halnya berangkat ke acara, awal berangkat macet necis, lambi klimis, rambut pakai minyak jelantah. Tapi di tengah-tengah acara berlangsung sampai beberapa jam kemudian berubah. Oh iya, betul. Sebelum berangkat masang kopiah harus simetris, kerudung harus pas, simetris, nggak boleh ada yang melenceng satupun. Sampai 2 jam di dalam acara melenceng kaki awake bang, nggak terasa itu. Semuanya karena godaan basyariyah, dominasi duniawiyah, dominasi basyariyah. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, doanya fokus khusyuk kepada Allah, maka doanya orang yang sudah meninggal dunia akan lebih dahsyat bila dibandingkan ketika beliau masih hidup. Dan yang kita hauli, yang kita peringati 1000 harinya malam hari ini, insya Allah akan memberikan doanya kepada kita semuanya. Selalu akan mendampingi kita, mengarahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan keluarga besar almarhum, keluarga besar daripada pondok pesantren Darul Khairat bisa meneruskan perjuangan almarhum. Kita doakan keluarga besar pondok pesantren Darul Khairat betul-betul amanah dalam menjaga tradisi dan budaya pondok pesantren tradisi daripada Darul Khairat. Lora Abu Bakar Siddiq dan juga saudara-saudaranya jangan sampai panjenengan keluar dari prinsip, keluar dari dawuhnya Simbah Kiai Syuaib Mastur. Ini pesan saya sesama besti, sesama keluarga, dan juga sesama satu nasib yang sudah ditinggal orang tuanya. Untuk meneruskan perjuangan, jangan sampai meninggalkan
dawuh-dawuhnya, prinsip-prinsipnya para leluhur. Ini benar. Guru kita As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah dawuh, Asy-Syaqiyu man kharaja an manhaji aslafi. Orang yang merugi itu adalah orang yang keluar dari manhaj para pendahulunya. Enak nih. Kalau kalian ingin jadi orang yang beruntung, tidak ada kerugian, harus berpegangan teguh dengan manhaj para pendahulunya, termasuk manhajnya guru-guru kita. Makanya kita harus mencermati setiap harinya Gelora Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai beralih profesi meninggalkan pondok pesantren. Jangan sampai berubah jadi belangsik meninggalkan pengajian. Pokoknya harus takun tak bobot berpegangan dengan jauhnya Mbak Kiai Suhaidi Mastur. Ini kunci kesuksesan. Kalau anak muda tidak berpegangan dengan dawuhnya para leluhur, roboh. Beneran itu. Sekarang ini di Indonesia, di sekitar kita, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang masuk. Baru saja ini ada satu pemahaman seperti itu, aliran seperti itu, masuk semuanya ada di sekitar kita. Maka kalau kita tidak memiliki benteng tradisi, kita tidak memiliki benteng budaya, manhaj para leluhur-leluhur kita, apa kata dunia? Hancurlah generasi berikutnya. Jadi, a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Nah, mereka? A people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan of their past history, ing sejarah masa lalune, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree. Jadi khobar, mubtada'nya people, alfiyahnya mubtada'un zaidun wa adirun khobar, in kunta zaidun adirun mani'tadar. Iku is like a tree, koyok wit-witan, without root, kelawan tanpa oyot. Understand? Good? Yes. Yes, sir. Maka kalau ada satu generasi dia tidak memiliki pengetahuan sejarah masa lalunya, dia tidak memiliki pengetahuan origin asal usulnya, dia tidak mengetahui budaya tradisi para leluhurnya, bagaimana guru-gurunya, bagaimana leluhurnya, sama sekali tidak tahu, maka ibarat kata dia seperti generasi yang tidak memiliki akar, seperti tanaman tanpa akar. Tanaman tanpa akar walaupun kau berdiri kokoh, tapi ketika terkena hembusan angin topan, pasti akan roboh. Betul? Sama ketika generasi tidak memiliki pengetahuan budaya tradisi para leluhurnya, maka ketika dia dihantam dengan pemahaman-pemahaman yang melenceng, aliran-aliran yang melenceng daripada ahlu sunnah wal jamaah, dia pasti akan roboh, mengikuti aliran tersebut, mengikuti pemahaman tersebut, meninggalkan tradisi dan budaya para leluhur. Maka dari itu para rawuh, saya itu seneng banget. Mohon maaf, saya orang Kediri. Orang Kediri itu kalau ngomong banget, itu tinggal diperpanjang kata-kata. Itu sudah menyimpan makna mubalaghah, menyimpan makna tauhid, diperpanjang kata-katanya, bisa dipanjangkan sampai pada majais
bisa. Jadi kalau orang Kediri, Trenggalek, Blitar, Magetan, Madiun, daerah Mataraman, mereka kalau mau mengucapkan banget itu tinggal diperpanjang kata-katanya. Kalau mau ngomong gede banget itu jadinya gaudi, tanpa harus ditambahi banget. Kalau mau ngomong tinggi banget jadinya tawinggi. Kalau mau ngomong cilik banget jadinya cawili. Yang ini saya itu sama. Kalau dalam acara peringatan haul, acara peringatan 1000 hari atau apapun untuk memperingati para leluhur, itu dihadiri oleh para generasi muda. Mereka yang masih muda hadir dalam acara haul banyak dan rasa menyati sahabat. Loh kenapa? Agar mereka itu tahu dengan sejarah para leluhurnya. Dan itu saya saksikan malam hari ini. Luar biasa, yang muda hadir memenuhi acara 1000 hari malam hari ini. Tepuk tangan untuk pemuda kita. Kalau yang sudah expired, mohon maaf mungkin dengan bahasa halusnya, yang sudah senior, ya ini kan juga ya tinggal sebentar saja kan. Biasanya walaupun toh semuanya itu dari Allah, tapi kalau kita berpikir realistis, yang muda ini nanti yang akan melanjutkan perjuangan, betul? Maka kalau yang muda-muda ini tidak sergap, tidak aktif menghadiri acara haul, bagaimana mereka bisa tahu siapa Kiai Su'aidin Mas'ud, siapa Mbak Kiai Hasyim Asy'ari, siapa Kiai Haji Wahab Hasbullah, siapa Kiai Zubair, siapa Kiai Maimun Zubair, siapa Kiai Mahruz, siapa Kiai Marzuki, siapa Kiai Abdul Karim, siapa Kiai Bisri Samsuri, siapa Al-Habib Saleh Tanggul, siapa Al-Habib Anis Solo. Bagaimana kalian bisa tahu? Kalau kalian tidak menghadiri acara haulnya, bagaimana kalian bisa mengenal? Maka kalau dalam acara haul semacam ini, para generasi muda tumplek-plek, itu sebenarnya adalah satu proses kontributif untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia esok harinya. Barokah menghadiri acara haul, barokah menghadiri peringatan para leluhur yang sudah wafat, ini sebenarnya adalah satu proses menanamkan jiwa budaya yang kuat, tradisi yang kuat untuk para generasi muda. Ya, kalau kalian menjauh dari acara semacam ini, mungkin ada dari kalian yang belum pernah bertemu dengan Kiai Su'aidin Mas'ud. Mungkin kalian ada yang belum pernah bertemu dengan Al-Habib As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi ketika menghadiri acara haulnya, maka akan terwujud imtizajul arwah, seperti yang awal saya sampaikan pada perkuliahan malam hari ini. Itu loh. Kalau kalian menjauh dari acara haul, ya Allah, lesser, ampun. Apalagi anak muda, apalagi yang masih unyu-unyu seperti itu. Syu'batun minal junun. Syu'batun minal junun ini adalah satu sifat yang ada di dalam pemuda. Jadi satu bagian daripada sifat gila itu ada di dalam pemuda atau masa muda
pemuda itu adalah syu'batun minal junun, adalah bagian daripada gila. Tapi tidak semuanya gila itu adalah negatif. Ada gila yang positif, seperti gila yang kita saksikan malam hari ini. Walaupun toh muda yang biasanya ketika malam hari nongkrong, cangkruk, goncengan, jalan-jalan, tapi beda pemuda yang hadir malam hari ini. Mereka adalah pemuda yang gila tapi penuh dengan kepositifan. Jadi kan semuanya kata gila itu memiliki satu artikulasi yang negatif. Wa makaru wa makarallah wa wallahu khairul makirin. Makar itu kalau dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya adalah positif. Beda makar kalau dinisbatkan kepada manusia. Maka kalau kalian hadir dalam acara semacam ini, insya Allah saya yakin Indonesia emas pasti akan wujud pada beberapa tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada satu kisah. Ini kisah tentang Bani Israel. Dulu ada seorang pemuda, namanya adalah Bulqiyah, atau bisa dibaca dengan Balukiyah. Pemuda ini punya bapak namanya Ishaq. Ishaq ini adalah seorang rahib, pendeta Yahudi, yang selalu berada di sinagog untuk memberikan pengajian. Ishaq punya satu penelitian. Apa penelitiannya? Mencari sifat-sifatnya Rasulullah dari berbagai macam literatur. Setiap hari, setiap malam, Ishaq membuka buku, membuka kitab untuk mencari sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka ketika sudah menjadi satu buku tentang sifatul Rasul, Ishaq kemudian menyimpan buku itu ke dalam satu peti. Kunci itu peti. Di dalam peti itu ada satu kumpulan sifat-sifatnya Rasulullah yang diambil dari literatur ulama Yahudi pada waktu itu. Ada di dalam peti itu, dan peti itu dikunci oleh Ishaq. Kunci itu disembunyikan oleh Ishaq. Sebelum wafat, Ishaq mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, jangan sampai ada yang membuka peti itu." Maka ketika dia meninggal dunia, anaknya yang bernama Bulqiyah atau Balukiyah menggantikan posisi bapaknya sebagai rahib Yahudi, rahibnya Bani Israel pada waktu itu. Dipesenin sama ibunya, "Itu peti milik abahmu, jangan dibuka." Tapi yang namanya anak muda ketika dilarang muncul penasaran. Muncul penasaran, dia mencari kuncinya tanpa seizin ibunya. Mohon maaf, peti itu dibuka. Setelah peti itu dibuka, ternyata di dalamnya menyimpan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jauh sebelum Rasulullah itu dilahirkan. Yang membuka siapa? Balukiyah atau Bulqiyah. Setelah itu, selama puluhan tahun Balukiyah mengembara untuk mencari, ingin bertemu dengan Rasulullah. Akhir kata, bertemulah Bulqiyah dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dikatakan kepada Bulqiyah bahwa Rasulullah belum dilahirkan. Maka ini kisah yang membuktikan bahwasannya para pemuda ini punya rasa penasaran yang tinggi, para pemuda punya semangat yang tinggi, para pemuda punya jiwa juang yang tinggi. Maka tugas kita adalah mengarahkan arah juangnya pada perjuangan
positif, mengarahkan penasarannya pada penasaran yang positif, mengarahkan semangatnya pada semangat yang positif. Salah satu wujud daripada arahan tersebut adalah hadir dalam acara haul peringatan para guru-guru kita, yang insya Allah sekali lagi itu semuanya ada di dalam acara malam hari ini. Congratulations untuk pemuda-pemuda yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, kelihatannya tepuk tangannya ini sudah menjadi tepuk tangan perpisahan di antara kita. Malam hari ini sudah jam 3:30. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul ada manfaatnya, bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Sekali lagi kita minta kepada Lora Abu Bakar Siddiq jangan sampai keluar dari manhaj para leluhurnya, jangan sampai keluar dari apa yang telah didahulukan oleh Simbah Kiai Suhaimi Masjid. Jangan sampai keluar dari rel mengajar di pondok pesantren dan thariqah kita tiada lain adalah thariqah ta'lim wa ta'allum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi